sedikit mau follow up yang 2 minggu lalu tentang pertolongan Allah. Nah, mungkin nih kita agak dalam dikit. Bentuk pertolongan Allah itu mungkin secara hikmah, apakah dia berwujud seperti wujud seorang ayah menolong anaknya yang lagi kesulitan, itu artinya direct ya, direct, ataukah bentuk pertolongan Allah itu seperti case Nabi Nuh. Di saat Allah mau mengazab kaumnya, Nabi Nuh melakukan satu kausalitas, mungkin ya tanda kutip, menjalankan apa yang sudah diinstruksikan Allah kepadanya, seperti menanam pohon, terus habis itu membangun kapal di atas gunung, sehingga beliau ditertawakan orang, kaumnya. Terus baru setelah itu Allah perintahkan Nabi Nuh dan seluruh pengikutnya yang setia kalau nggak salah menurut riwayat itu malam untuk menaiki kapal. Besok pagi udah banjir gitu. Nah, mungkin hikmahnya ini mungkin bisa dijelaskan dulu, diperdalam gitu. Ya. Dia tambahin, mau ditambahkan? Sementara itu dulu. Iya, jadi kalau mempertanyakan bagaimana bentuk pertolongan Allah kepada hamba-hambanya, Tuhan itu maha yang menepati janjinya. Ketika dia itu maha menolong, maka meniscayakan pertolongan itu tidak pernah diingkari. Ya. Nah, tinggal bagaimana kita memahami makna sebenarnya bentuk pertolongan Allah itu. Nah, kadang-kala kita sebagai manusia yang seringkali dilanda dengan keputusasaan, itu mengharap pertolongan itu kayak bansos, ya kan? Ya. Nah, secepat kilat datang, ya, instan, ya kan? Atau seperti yang tadi dicontohkan, apakah seperti seorang ayah yang memberikan pelindungan, perhatian, ya, preventif sedemikian rupa kepada anaknya, ya. Atau semacam ketika seseorang rumahnya kebakaran, dia minta tolong untuk dipadamkan, maka tim pemadam kebakaran datang. Ya. Tentu tidak demikian, ya kan? Seperti yang tadi dikisahkan perjalanan Nabi Nuh, ya kan? Tuhan itu ingin menolong orang yang beriman yang bersama Nabi Nuh. Nah, bagi Tuhan mudah saja menolong. Ya, logika sederhana kita, ya kalau Allah itu menolong, kenapa harus repot-repot? Diperintahkan Nabi Nuh untuk menanam pohon, memakan waktu ratusan tahun. Ya. Lalu setelah pohon itu siap panen harus ditebang. Setelah ditebang lalu kemudian diangkut ke atas bukit. Sampai di atas bukit atau gunung, diperintahkan untuk membuat perahu. Hinaan cercaan menghampiri Nabi Nuh dan orang beriman. Sehingga pada saat hari H itu banjir datang, ya, maka selamatlah Nabi Nuh dan orang beriman. Artinya logika cetek kita, kok Allah sampai segitu repotnya kalau sekedar hanya untuk menolong orang beriman, bukankah Allah Maha Kuasa untuk menolong? Kenapa harus repot-repot membangun kausalitas yang panjang tadi? Atau kisah lain misalkan ada kisah Nabi Lut ketika diperintahkan untuk
pergi di malam hari karena di pagi hari akan ditimpa azab masyarakatnya, ya kan. Artinya Nabi Lut disuruh pergi di malam hari untuk diselamatkan yang nantinya pagi harinya akan ditimpa kepada masyarakat yang sudah mengingkari Tuhan, ya. Artinya kenapa harus pergi di malam hari kalau memang Allah itu Maha menolong, ya udah biarnya di situ. Oh, kalau selamat dari azab. Tapi lagi-lagi ada kausalitas yang harus dijalani oleh Nabi Lut untuk pergi di malam hari. Ada kisah lain Bunda Maryam ketika beliau disuruh menggoyangkan pohon kurma, ya, agar jatuh buah kurma. Padahal beliau itu kan tubuhnya itu kan seorang wanita, pohon kurma itu kan nggak mungkin lah bisa digoyang pada jatuh. Tapi kalau Allah mau memberikan Maryam kurma, ya seketika di depan beliau aja datang, nggak usah perlu disuruh atau diperintah untuk menggoyangkan pohon. Belum lagi kisah-kisah Nabi yang lain, ya. Nabi Ismail bayi, ya kan, harus menangis karena kehausan, ya kan, sehingga ibunya harus lari ke sana kemari dari Safa ke Marwah, ya kan, 7 kali bolak-balik, ya kan, baru menemukan air yang itu sebetulnya di kakinya Nabi Ismail ketika. Artinya begitu banyak riwayat cerita-cerita bentuk pertolongan Allah kepada para kekasihnya, itu selalu melalui ujian, melalui kausalitas. Nabi Musa juga demikian, kan, dengan Bani Israelnya, ya kan, itu harus dikejar-kejar dulu. Artinya bentuk pertolongan Allah itu ada kausalitas yang semuanya itu menjadi pelajaran bahwa manifestasi pertolongan Allah itu tidak bimsalabim, ya kan. Yang paling penting adalah manusia harus memberikan hikmah bahwa ikhtiar itu harus ada, upaya-upaya ada, karena dia sudah diberikan kapasitas, kemampuan akalnya untuk membangun sebuah sistem atau kehidupan yang ideal. Kalau itu sudah kamu lakukan, maka pertolongan Allah itu dekat. Gitu. Pertolongan Allah itu pasti datang. Tapi dengan catatan tadi ada ikhtiar, karena kalau tidak melalui ikhtiar ya udah kita nggak usah ngapa-ngapain aja, minta aja, duduk, ya kan. Ya Allah, kenyangan perut saya, tiba-tiba kenyang. Gitu ya. Itu aja untuk kenyang aja kita harus nyari nasi dulu, kita kunyah dulu, ya kan. Setelah dikunyah, coba kalau kita buru-buru bisa nyangkut keselak, banyak kasus orang keselak buru-buru mati, ya kan. Semua melalui kausalitas proses. Jadi bentuk pertolongan Allah itu semuanya pelajaran. Sehingga pelajarannya apa? Supaya manusia itu menjaga, melindungi, merawat tatanan semua itu, supaya tidak ada ketimpangan atau kezaliman di sisi lain. Ketika tatanan itu tidak dirawat, tidak dijaga dengan resisten, dengan kemandirian, maka itu akan dibinasakan atau dirampok oleh tangan-tangan jahil, tangan-tangan jahat. Nah, itu hikmahnya. Jadi untuk menjawab apa tadi, bahwa bentuk pertolongan Allah itu, wujud pertolongan Allah itu adalah kita harus menjaga, merawat, membangun sebuah ekosistem kehidupan yang ilahi. Sehingga misalkan kita hari ini mau makan nasi, idealnya kita itu menanam, ya kan? Berarti kita harus punya tanah sendiri. Tapi kehidupan hari ini yang punya tanah dijual, ya kan? Karena digantikan dengan instan uang. Orang fokus mencari uang. Padahal uang itu cuma alat tukar. Nah, berarti substansinya itu sebenarnya
Berasnya ya, bukan berasnya, bukan uangnya. bukan Ya. uangnya. Kenapa uang itu sebagai alat untuk mendapatkan beras? Apakah itu satu-satunya alat? Sehingga harus dengan alat itu yang namanya uang baru mendapat beras, kan enggak? Tidak. 1001 alat untuk mendapatkan beras. Nah gitu ya. Misalkan kita nggak punya beras, tapi kita punya tenaga, ya sudah, kita menukar tenaga kita untuk mendapatkan beras. Entah itu jadi buruh tani, ya kan? Berarti tubuh ini adalah alat tukar. Nah, atau kita punya ikan, melihara ikan mas atau ikan nila, ada pekarangan. Bu, saya punya 2 kilo ikan nila nih, tapi saya nggak punya beras, tukar. Maka ikan nila itu alat tukar. Artinya alat tukar yang bernilai. Kalau uang sebagai alat tukar nggak bernilai. Dia bernilai setelah ditukarkan. Nah, jika kita di tengah hutan belantara, ya, bawa 1 liter beras, lalu satu kelompok tidak membawa apa-apa kecuali bawa uang 1 tas penuh. Di tengah hutan yang bernilai apa? Beras yang dibawa. Uang yang 1 koper kita bawa di tengah hutan Tidak bernilai justru. tidak bernilai, tidak bisa mengenyangkan. Gitu. Nah, jadi ini mindset bahwa ternyata dunia ini sekarang sudah dikendalikan oleh robot tanda kutip, sistem yang menguasai dunia. Elit global ini menguasai dunia. Gitu. Jadi kehidupan kita ini sudah disetel seperti robot. Gitu. Kita punya algoritma yang sudah dibaca oleh mereka. Kita dibentuk algoritma kita oleh elit global. Padahal manusia itu makhluk yang unik. Ya. Uniknya di mana? Dia punya keterhubungan dengan yang tinggi, yaitu dengan Tuhannya. Ya kan? Tapi ini diputus oleh mekanisme yang dibuat oleh orang-orang kapitalisme itu, yang bermacam materialistik lah, liberalisme lah, ya. Nah, jadi apa namanya, algoritma kita beriman kepada Tuhan itu tidak bisa dibaca oleh mesin atau yang sekarang lagi tren AI, ya kan, gitu. Nah, masalahnya sekarang kerinduan manusia kepada Tuhan itu nyaris bukan menjadi kebutuhan. Bahkan boleh jadi nggak memahami apa itu rindu pada Tuhan. Rindu kepada Tuhan itu kan semestinya harus menjadi apa namanya, kehidupan jiwa kita. Nah, seperti apa rindu pada Tuhan kan? Kalau rindu sama orang tua kan kita bisa rasakan, empiris ya. Kita ketemu dengan orang tua, lalu cium mereka, peluk mereka, kita bawa buah tangan, kangen rindu kita terobati, kita pulang. Tapi rindu dengan Tuhan. Nah, Kalau rindu sama Tuhan kan nggak mungkin bawa buah-buahan, ya kan? iya, iya. Iya. Sementara Iya. Bawa kambing. iya, bawa kambing, Sapi, ya, bawa ya. sapi, kan nggak mungkin. Ya. Bagaimana coba mengobati rindu pada Tuhan? Coba. Nah ini nih, gimana nih? Kita diskusi aja. Gimana Pak? Yang sering orang lakukan kan dia berusaha mendekat. Dengan ya kita yang sering lakukan misalnya apa, berdoa, terus berzikir, kan seperti itu umumnya ya kan. Iya. Katanya sih bisa mengobati gitu, Iya. tapi ternyata juga tidak. Kebanyakan. Tidak dipungkiri Pak. Jadi memang orang-orang khusus atau orang-orang yang sudah sampai perjalanan di maknawi atau di hakikat,
dengan ibadahnya, dengan sholatnya dia bisa menemukan kerinduan, khusyuk lah ya. Bisa. Tapi memang tidak bisa digambarkan secara visual seperti apa orang yang telah sampai kepada kerinduannya pada Tuhan. Ya. Yang ada adalah bukan rindu, tapi kita butuh. Ya kan? Ketika kita lagi susah, kita memanggil dirinya, ya Tuhan, saya kok, ya Allah, ya Rabbi, saya susah nih, ngelamar kerja susah banget, gitu kan. Ya Allah, saya kerja kok gaji kok pas-pasan. Ya Allah, berikan saya limpahan rezeki. Selalu kebutuhan-kebutuhan, bukan ekspresi rindu. Masih anak kecil yang minta jajan sama orang tuanya. Nah, kita kan dewasanya, akal kita kan meningkat sampai kepada kesadaran tertinggi, yaitu intelek aktif, ya kan. Nah, seperti apa itu coba kita pahami, karena ini perjalanan jiwa sesungguhnya. Ya artinya itu kadang-kala bersifat privat ya, ruang pribadi ya, personal ya. Tapi kita bisa katakan begini, kalau tadi mencontohkan rindu kita kepada orang tua, secara empiris kita sudah bisa rasakan, bisa kita ekspresikan. Lalu mengekspresikan rindu kita kepada Tuhan itu seperti apa? Nah, coba kita memberikan sebuah analogi ya. Kita bayangkan jagat Bima Sakti ini nggak ada. Tidak ada planet, tidak ada bintang. Alam semesta ini semua lenyap, nggak ada. Yang ada cuman kegelapan, langit yang gelap gulita tanpa ujung. Nah, lalu yang ada cuman kita gitu. Ini kita mencoba untuk berandai-andai. Kita bayangkan sekali lagi tidak ada alam semesta, Bima Sakti, yang ada cuman gelap gulita, ya, tak berujungnya langit. Yang ada kita. Maka di situ kita sesak dadanya. Karena nggak ada pengetahuan. Begitu ada satu bintang kecil, klip, maka kita menatap. Ada kehidupan dalam diri kita. Menatap bintang itu apa? Setahun, 2 tahun, 1 windu, 1 abad. Melihat bintang, bertanya-tanya itu apa, itu apa. Pertanyaan terus-menerus inilah ada kehidupan. Bayangkan kalau nggak ada satu bintang, orang nggak tahu, nggak ada ekspresinya. Jadi ekspresi itu lahir karena ada kesesuatuan. Ketika bintang menyala maka ada cahaya, ada petunjuk, ada kehidupan, ada pengetahuan. Sebetulnya manusia itu seperti itu, dia bintang. Jiwa itu harusnya bintang. Jutaan manusia, miliaran manusia, paling tidak minimal di setiap zaman itu ada satu bintang. Ada satu cahaya yang menyinari. Konteksnya hari ini, adakah pemimpin dunia di kolong langit ini satu manusia yang mencahayai diri kita? Kalau kita kaitkan kepada geopolitik, kita tidak habisnya untuk mencaci maki kejahatan Israel, tapi kita nggak mampu melakukan perbuatan apapun. Bahkan pemimpin negara di sekitarnya Palestina pun dia membisu, tak berdaya. Ya kan? Di sini ada kemarahan yang nggak bisa terlampiaskan. Kebencian kita kepada kejahatan Israel itu tak terobati. Alih-alih ingin menolong, tapi kita setiap hari disuguhi dengan kekejaman Israel yang nggak bisa dilawan oleh
yang mengaku muslim. Karena yang dibantai itu kan konteksnya sebetulnya masyarakat yang hari ini lemah, tetapi tetangganya nggak mampu, nggak berani. Nah, kita perlu cahaya hari ini. Satu orang yang berani melawan Israel. Dunia telah melihat keberanian Iran, seorang pemimpin Ayatollah Ali Khamenei. Suka tidak suka, kita bisa melihat cahaya pada diri beliau yang berani melawan Israel, yang berani melawan kezaliman. Ya. Artinya dalam konteks geopolitik ternyata kita juga butuh bintang, butuh cahaya, butuh pemimpin yang hakiki. Bayangkan kalau Iran tidak melakukan pembalasan, nggak ada obatnya. Gitu. Kebencian yang menumpuk kepada Israel ini terus bertubi-tubi tanpa terobati. Tapi ketika sesek. Kayak tadi tidak ada cahaya dalam kegelapan. Nah, sesek karena nggak ada cahaya, nggak ada bintang. Dan begitu ada satu bintang Iran dipimpin oleh Ayatollah Imam Ali Khamenei, kita ada pengetahuan, ada harapan. Nah itu. Nah inilah yang disebut intelek aktif. Nah jadi dalam skala kita masyarakat bawah, masyarakat yang rakyat biasa, harus menemukan bintang-bintang dalam kehidupan sehari-hari. Jika dia seorang suami, jadilah bintang pemimpin di keluarganya. Jika dia seorang istri, jadilah bintang bagi anak-anaknya, dan seterusnya. Sehingga ini menjadi bima galaksi kehidupan. Saya pikir itu, Pak.